Selamat pagi saudara-saudariku, para pendengar Embun Surgawi. Selamat hari Minggu. Kita mengawali renungan hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, dalam diri Putramu Engkau selalu menyertai kami dan membebaskan kami dari setiap bahaya yang mengancam. Semoga sabda dan kehadirannya membebaskan kami dari keraguan-raguan bahwa Engkau selalu menguatkan iman kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 40. Sekali peristiwa, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain pun menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tumbuh dan berbuah. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, sifat gereja itu Katolik, artinya universal, umum, terbuka untuk semua orang. Gereja Kristus menyelamatkan semua orang dan siapa saja yang datang kepadanya. Sebagaimana benih di ladang, demikian pula Injil memiliki daya tumbuh yang tidak dapat dirintangi. Tetapi perlulah matang lebih dahulu dan hancur sebentar untuk dapat menghasilkan buah pada waktunya. Sebagai umat beriman yang setia dan percaya kepada Tuhan, hendaknya kita perlu tumbuh dan berbuah dalam mengambil sumber yang mengalir dari Ekaristi. Itulah sebabnya Beato Carlo Acutis pernah mengatakan bahwa Ekaristi itu adalah jalan tol menuju ke surga. Kerajaan Allah itu seperti benih yang dikumpulkan. Itu adalah yang kecil dari semua benih. Namun begitu ditanam, ia akan tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang besar sehingga burung-burung di udara dapat berlindung di bawah naungannya. Di mana kerajaan Allah itu adalah rahasia keselamatan Allah yang melampaui pemahaman manusia. Oleh karena itu, kerajaan Allah dilukiskan dalam perumpamaan seperti biji sesawi yang kecil yang bisa menjadi besar dalam diri orang beriman. Benih itu ditanam di dalam hati kita masing-masing. Kita semua dipanggil untuk menumbuhkan kerajaan Allah. Kita diajak untuk menumbuhkan benih iman dalam hidup kita setiap hari, agar semakin berkenan di hadapan Tuhan. Benih itu akan tetap kecil dan tak berarti
Kalau itu didiamkan dan tidak dikembangkan, Tuhan yang memegang hari esok. Karena itu, jangan takut, percaya saja kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita hidup untuk hari ini seperti terbitnya matahari di pagi hari, sebab ada perlindungan dan kekuatan pada setiap hari, kekuatan untuk setiap kelemahan, harapan untuk setiap kesedihan, penghiburan untuk setiap duka cita, sinar matahari dan kegembiraan setelah hujan. Tuhan yang memegang hari esok mempunyai rencana untukmu dan untukku, untuk kita semua, walaupun dalam kegagalan kita akan ikut percaya kepada Tuhan, walaupun mata kita tidak melihat. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Demikian kata Rasul Paulus. Berpeganglah pada janji berkat Tuhan. Tenanglah dalam sentuhan kasih tangannya. Percayalah akan perlindungan kasih Tuhan. Mengetahui bahwa jalan hidup kita semua ada dalam rencana Tuhan. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Tuhan pemilik kehidupan kita, Tuhan penguasa kehidupan kita. Kita diajak dalam hidup ini tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Percaya, setia, dan berbakti kepada Tuhan, berjalan bersama Yesus akan membawa sukacita dan keselamatan. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.